Tidak lama lagi umat Islam akan kembali menguasai dunia. Karena demi Allah, kiamat tidak akan terjadi sehingga umat Islam akan kembali memimpin dunia. Ketika berada di Mekah, selesai sholat tahajud menjelang sholat subuh, Rasulullah qailulah disaksikan oleh Ummu Hani, ibunda Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ummu Hani bersaksi, istaiqadha Nabi sallallahu alaihi wasallam min naumih ihmarat wajhuh. Rasulullah terbangun dari tidurnya menjelang subuh. Merah wajah beliau dan bersabda, Allahumma hal balag, Allahumma hal balag, Allahumma hal balag. Ya Allah, bukankah telah aku sampaikan ya Allah? 3 kali Rasulullah bersabda demikian. Para sahabat terbangun dan menghampiri Rasulullah. Umar bin Khattab mengelus punggung Rasulullah SAW dan bersabda, "Naam, betul ya Rasulullah, Anda telah menyampaikan perintah Allah pada kami." Maka apa kata Rasulullah SAW? La yazharannal Islam hatta yarudal kufra yang maut ini. Sungguh Islam akan zahir sehingga kekafiran akan kembali ke tempat asal mereka. Di saat Islam zahir nanti, Bapak Ibu sekalian yang mati Allah, insya Allah tidak lama lagi ya. Amin. Kok nggak diaminkan? Tidak lama lagi ketika Islam zahir, kita akan menyaksikan kapitalisme Amerika akan hancur dan akan kembali ke Amerika. Komunisme akan kembali ke Rusia dan Cina, termasuk Sundaisme akan kembali ke Purwakarta. Kapankah itu terjadi, Bapak Ibu? Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah yab'asu min hadhil ummah arasi kulli mi'ati sanah man yujaddidu dinaha. Sesungguhnya Allah akan membangkitkan, akan mengutus dari umatku ini setiap 100 tahun sekali seseorang yang satu memperbaiki Islam sehingga bersih, tidak ada perpecahan dalam tubuh umat Islam. Islam akan kembali sebagaimana zaman Rasulullah sesuai dengan Quran dan Sunnah. Yang kedua, membuat Islam memimpin dunia. Yang ketiga, menciptakan keadilan dan keamanan di seluruh dunia. 100 tahun sekali. Berapa tahun sekali? 100 tahun sekali. Saya bertanya Bapak Ibu, abad kejayaan Islam sebelum kita siapa? Turki. Sepakat Turki? Turki berakhir tahun berapa? 1924. Andaikan. Sekali lagi berandai-andai boleh? Jangan meramal ya. Jangan sebut saya cocok logi. Andaikan angka 1924 adalah angka kejayaan Islam sebelum kita. Berarti kejayaan Islam berikutnya kapan? 2024. Berapa tahun lagi? Insya Allah tidak lama lagi. Dan apakah peristiwa ini akan menjadi bagian dari pembuka perang akhir zaman? Nanti kan pembahasannya di 2 masjid belakang insya Allah nanti. Baik, Bapak Ibu rahmati Allah, ini fakta-fakta peninggalan Turki Utsmani. Adanya dinar dirham versi Turki. Dan inilah para pemimpin khilafah Turki Utsmani. Mereka disebut khalifah ketika mereka memimpin penegakan Quran dan Sunnah. Dan mereka disebut sultan ketika memimpin pelaksanaan urusan dunia. Makin lama berkuasa, makin besar sorban mereka. Dan sorban mereka itu dibuat dari kain kafan. Awal berkuasa masih kecil sorbannya, karena kain kafannya cuma 3 lapis. 3 apa 5? 3 lapis ya. Tambah 1 tahun, tambah 1 lapis. Makin lama berkuasa, makin besar sorbannya. Apa maksudnya? Itu tanggung jawab yang harus kau pertanggungjawabkan. Amanah yang kau harus pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Maka bagaimana mereka tidak akan sungguh-sungguh dengan Quran dan Sunnah memimpin dunia? Maka tidak salah kalau Allah berkahi kekuasaan mereka. Dan coba lihat, pulau atau benua yang di arsir merah itulah yang dikuasai Turki Utsmani sampai 1924. Dan di ujung sebelah tenggara adalah Indonesia. Ini menandakan ada jejak khilafah di Nusantara. Betul? Takbir. Allahu Akbar. Dan ini bukti jejak khilafah di Nusantara. Khalifah Turki Utsmani, mereka membuat KTP Persi dinasti Turki. Dan di Indonesia, tepatnya pusatnya di Yogyakarta, ada kerajaan yang menjadi cabang dari khilafah Turki Utsmani yang dia dipimpin oleh Pangeran Diponegoro, Sultan Abdul Hamid, utusan khilafah Turki di tanah Jawa. Itu jejak khilafah di Nusantara. Dan Turki Utsmani yang kedua, mereka membuat Quran terjemahan bahasa Melayu, dan itu di covernya ada tulisan dicetak oleh Khilafah Turki Utsmani, Raja Umat Islam Dunia. Hari ini masih ada di Yogyakarta, kalau tidak salah masih ada Quran. Itu jejak khilafah di Nusantara. Bahkan Turki Utsmani inilah yang berhasil menyeru kekuatan umat Islam dunia untuk membebaskan Nusantara dari penjajahan Belanda. Bapak Ibu, banyak sekali prestasi khilafah Turki. Salah satunya, khilafah Turki mendapatkan surat resmi dari Presiden pertama Amerika Serikat. Siapa? George Washington. Pasca perang kemerdekaan melawan Inggris, pemerintah Amerika kelaparan.
Amerika perang kekurangan logistik, banyak rakyat dan tentaranya kelaparan. Sultan Turki saat itu mengirimkan bantuan kepada Amerika. Bahkan uang pribadi Sultan dikeluarkan 10 juta pound sterling. Ratu Elizabeth tersinggung. Jangan gitu dong, kami juga punya uang, jangan mentang-mentang kaya. Akhirnya diturunkan jadi 10.000 pound sterling. Takut menyinggung Raja Turki. Maka Amerika mengucapkan terima kasih atas bantuan pangan dari Turki dan juga keuangan, sehingga Amerika bisa berdiri sampai hari ini. Apakah ini yang disebut khilafah ancaman dunia? Apakah ini yang disebut khilafah teroris? Kalianlah yang sesungguhnya teroris. Tidak ada perang melawan terorisme, enggak ada. Yang ada adalah perang menggunakan isu teroris. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, ini adalah bukti jejak khilafah di Nusantara. Sebentar Bapak Ibu, suaranya tidak muncul. Biar suaranya muncul, saya munculkan kembali. Mohon maaf, ini tayangan materi kita belum selesai. Nanti materi kita berlanjut Bapak Ibu ya. Nyambung materi kita dengan materi pada maghrib dengan besok subuh insyaallah. Karena pembahasannya nanti sampai turunnya Nabi Isa AS, perang akhir zaman. Perang terakhir adalah turunnya Nabi Isa menghadapi bersama Imam Mahdi, dan 3 pasukan terbaik Ahlus Syam, Ashabul Ratisud dan Taifah Mansurah menghadapi pasukan iblis dan Dajjal. Bertemunya di mana? Nanti di masjid yang berikutnya. Nanti kan bersama saya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, pasca konferensi Zionis pertama di Basel, Swiss, pemimpin Zionisme dunia saat itu dan pencetus Zionisme dunia adalah Theodor Herzl. Dia mengirimkan utusan, bahkan datang kemudian ke Khalifah Sultan Abdul Hamid, Raja Turki, pemimpin umat Islam dunia. Anda penguasa dunia, 2/3 dunia ada dalam kekuasaan Anda, wahai bangsa Turki, wahai Sultan Abdul Hamid. Sementara Anda tahu kami bangsa Yahudi sporadis, kami tidak punya tanah air, kami tidak punya negara. Tolong beri kami sepetak saja tanah untuk kami jadikan negara kami, sehingga kami bisa hidup sejahtera. Andai kan tidak minta Palestina, pasti dikasihkan. Maka Sultan Abdul Hamid bertanya, ayu biladin au makanin turid, tempat mana yang kalian inginkan? Ternyata Theodor Herzl meminta Palestina, Bapak Ibu. Pinter mereka, karena menguasai Palestina artinya menguasai dunia. Seorang profesor pengamat geografi dari dunia mengatakan bahwa dalam teori the heart of the world, ya, jantung dunia itu Palestina, karena dia menghubungkan 3 benua, benua Afrika, Mesir dan Afrika, menghubungkan benua Eropa dan Balkan serta Asia. Artinya siapa yang menguasai Palestina, dia menguasai dunia. Maka itu jawaban dari Sultan Abdul Hamid. Ya, demi Allah, Palestina bukan milik mereka, bukan milik umat Islam Palestina, tapi milik umat Islam dunia. Sejengkal pun tidak akan kami pernah berikan kepada siapapun, termasuk pada bangsa Anda, wahai Theodor Herzl, wahai Herzl. Dan kami akan mempertahankannya walau harus dengan kekuasaan kami, dan aku harus mengorbankan nyawa kami. Kami akan mempertahankannya. Nah, maka Theodor Herzl marah dia, dibuatlah strategi yang kemudian strategi inilah yang dulu dicetuskan oleh Theodor Herzl, oleh Sir Meyer Amschel Rothschild. Ketika pasca revolusi Prancis merasa gagal Yahudi menguasai Prancis, maka dipersatukan 12 petinggi dinasti Yahudi di Frankfurt, Bavaria, Jerman sekarang. Dibacakan 24 langkah-langkah menguasai dunia oleh Theodor Herzl, pencetus Zionisme tadi, disebut protokol Zionis. Dengan langkah-langkah itulah mereka menghancurkan Turki Utsmani. Sambutan dari bangsa kita adalah dari Pangeran Diponegoro. Tadi Bapak Ibu dengar ya, ketika disampaikan ke seluruh maklumat ke seluruh wilayah Turki, disambut dengan jawaban tegas dari Pangeran Diponegoro, Khalifah Turki yang berada di tanah Jawa, bahwa kami Pangeran Ontowiryo, Pangeran Diponegoro siap untuk membebaskan Palestina dari Yogyakarta. Maka dikirimkanlah pasukan untuk membebaskan Palestina. Ini jejak khilafah di Nusantara. Nah, baca dong sejarah. Kenapa harus diprotes dan dihapuskan? Dan inilah yang menjadi semangat, yang menjadi penggerak dan motivasi utama dari seorang yang bernama Erdogan. Beliau sadar betul bahwa yang beliau pimpin adalah negara yang dulu memerdekakan Islam dunia, yang dulu lahir di negaranya para pemimpin kelas dunia yang dididik Allah. Maka inilah yang menjadi cita-cita pemimpin Turki hari ini, Erdogan. Maka tidak salah
setelah beliau menyatakan Hagia Sophia kami rubah menjadi masjid, maka berikutnya kami akan bebaskan Palestina, Al-Aqsa. Artinya apa? Presiden Erdogan membawa kita kepada perang besar dunia, karena hanya dengan perang dunia saja Palestina akan bisa dibebaskan.